Nah, oke. Jadi topik berikutnya adalah landasan syariah, maqasid syariah. Nah, jadi tadi kan sudah kita jelaskan bahwa yang menjadi tujuan syariat itu adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mafsadah ya. Kemaslahatan artinya kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Mafsadah artinya kerusakan ya, keburukan. Nah, jadi syariat itu bertujuan secara umum untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mafsadah. Oke, apa yang menjadi landasan syariah ataupun apa menjadi dalil-dalil tentang maqasid syariah ini? Yang pertama adalah bagaimana kita ketahui di dalam sebuah firman Allah disebutkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah di dalam khamar dan judi itu ada dosa besar dan ada kemanfaatan juga, beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Nah, ayat ini menunjukkan apa? Ayat ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita itu ada sesuatu yang bermanfaat dan ada sesuatu yang mudarat ya, yang berbahaya. Nah, jadi tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup ya. Nah, jadi yang memutuskan apakah sesuatu itu maslahat ataupun tidak itu adalah syariat itu sendiri. Nah, jadi di sini misalnya contohnya tadi kasusnya adalah minuman keras dan judi ya. Nah, minuman keras dan judi ini kalau kita lihat ada manfaat ataupun tidak, ada manfaatnya. Minuman keras misalnya ketika musim dingin itu dapat membawa kehangatan badan kan. Kemudian kalau kita produksi minuman keras, kita menjualnya dapat uang, dapat keuntungan. Nah, tapi bukan maslahat itu yang diinginkan oleh syariat. Karena di sisi lain minuman keras juga mengandung bahaya, dapat merusak akal, merusak pikiran, membuat kita tidak normal. Nah, jadi karena itu minuman keras ini dilarang, walaupun ada manfaatnya, tapi mudaratnya juga lebih besar. Nah, jadi syariat menimbang bahwa mudarat ini harus dihilangkan. Nah, jadi ini menjadi landasan syariat. Ya. Mengapa dalam sesuatu itu ada dilarang ataupun dibolehkan? Karena ada tujuan-tujuannya. Nah, tujuannya apa? Karena sesuatu itu dilarang, itu pasti karena ada mafsadah di dalamnya, ada keburukan. Sesuatu itu diperintahkan, dibolehkan ataupun halal karena pasti dalam sesuatu itu ada kebaikan, ada manfaatnya. Nah, contohnya nih puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus sahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, jadi dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an. Barang siapa menyaksikan bulan Ramadan sudah masuk, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, jadi Allah memerintahkan kita berpuasa. Nah, berpuasa ini berat, tetapi dalam puasa ini ada terkandung kemaslahatan. Nah, jadi tujuan disyariatkan puasa adalah agar manusia dapat mencapai kemaslahatan tadi, dapat mencapai bagaimana kita bisa menahan diri dari hawa nafsu. Nah, kalau kita mampu menahan diri dari hawa nafsu, maka kehidupan kita akan lebih sejahtera. Kita dapat merasakan bagaimana kelaparan, ya, sehingga kita tidak sombong dalam hidup. Kemudian mau berbagi harta dengan orang lain. Nah, itu diantara kemaslahatan dalam melaksanakan ibadah puasa. Nah, dijelaskan juga di dalam ayat ini bahwa sebenarnya Allah tidak menginginkan kesusahan. Allah menginginkan kemudahan. Kita disyariatkan, diperintahkan Allah untuk berpuasa, bukan untuk membuat manusia capek ataupun menyusahkan hidup manusia. Ya.
tapi untuk supaya timbul kemaslahatan, kesejahteraan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita berpuasa pada siang hari, kemudian pada malam hari kita berbuka. Jadi tidak terus-menerus kita puasanya. Kemudian ayat yang lain, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Nah, ini juga menjadi dalil kepada maqasid syariah. Ya. Jadi tujuan-tujuan pensyariatan, penetapan hukum itu adalah bukan untuk menyusahkan kehidupan manusia, akan tetapi Allah hendak menciptakan kehidupan manusia ini tetap lurus, tetap bagus, ya, sehingga manusia hidupnya aman sejahtera. Nah, tidak mengikuti hawa nafsu, di mana kalau mengikuti hawa nafsu justru kehidupan manusia akan melenceng, ya, dan sesat. Kemudian dalil yang terakhir, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa qimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Nah, ini kita diwajibkan salat. Kenapa diwajibkan salat? Salat itu dapat menahan dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ada tujuan-tujuan penetapan salat ini agar manusia hidupnya teratur. Kehidupan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi mungkin demikian landasan syariah, ya. Mengapa maqasid syariah ini ditetapkan. Jadi intinya adalah bahwa maqasid syariah ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dan menghindari manusia dari segala dimensi mafsadah. Sesuatu itu diperintahkan karena ada unsur maslahah. Ya. Sesuatu itu yang halal dibolehkan karena ada unsur maslahah. Sesuatu itu dilarang, diharamkan karena ada unsur mafsadah. Oke, mungkin demikian tentang landasan maqasid syariah. Silakan bagi yang ingin mendalami lebih lanjut, ada pertanyaan,